warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindia Naima Rabiatul Adawiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang diambil dari referensi modul ke-6 yang telah diberikan. Di sini saya mengambil judul atau tema Analisis Keamanan dan Perlindungan Informasi Kesehatan Berbasis Elektronik. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya, transformasi digital dalam sektor kesehatan telah meningkatkan efisiensi dan akses layanan terhadap layanan kesehatan. Namun, ancaman keamanan data juga meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi berbasis elektronik. Data kesehatan, sebagai informasi yang sangat sensitif, menjadi target utama serangan cyber. Di tingkat global, WHO atau Resolusi WHA 58.28 tahun 2005 mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat sebagai TIK untuk mendukung sistem kesehatan. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang e-Kesehatan menjadi kerangka hukum dalam melindungi informasi kesehatan. Baiklah, selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada ancaman cyber. Serangan hacking, phishing, dan ransomware terus meningkat, terutama pada sistem rekam medis elektronik. Kebocoran data pasien akibat keamanan yang lemah. Kemudian yang kedua ada kelemahan sistem keamanan yang disebabkan oleh rendahnya penerapan standar internasional seperti ISO IEC 27001, kurangnya pelatihan keamanan bagi pengguna. Dan yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan. Terjadinya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di fasilitas layanan kesehatan. Baiklah, ada lagi manfaatnya yaitu melindungi privasi dan keamanan data pasien. Yang kedua, mendukung implementasi kebijakan kesehatan digital secara efektif. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi. Hasil penelitian yang saya dapatkan, yang pertama ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi memastikan bahwa pengguna sistem adalah pihak yang berwenang, misalnya melalui teknologi biometrik seperti sidik jari atau retina. Setelah autentikasi, otorisasi mengatur sejauh mana pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan data. Hal ini mencegah terjadinya pelanggaran akses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga hanya orang tertentu yang dapat melihat atau mengubah informasi yang sensitif. Yang kedua ada audit trails. Audit trails adalah mekanisme pencatatan aktivitas sistem secara detail untuk melacak siapa, kapan, dan apa yang dilakukan dalam sistem. Hal ini penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menegakkan akuntabilitas pengguna. Kemudian ada yang ketiga yaitu enkripsi. Enkripsi melindungi data dengan cara mengubah informasi menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki otoritas. Ini ditetapkan baik dalam penyimpanan data maupun selama proses pengiriman data antara perangkat atau lokasi yang berbeda, sehingga mengurangi risiko data dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak sah. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, yaitu pemulihan pasca bencana. Institusi kesehatan harus memiliki rencana pemulihan yang memungkinkan mereka untuk memulihkan data yang hilang atau sistem yang terganggu akibat bencana alam, kegagalan teknis, atau serangan cyber. Keberlanjutan layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam situasi seperti ini. Baiklah, yang selanjutnya ada langkah pencegahan. Yang pertama ada langkah preventif yang melibatkan pelatihan staf, penerapan kebijakan keamanan, dan penggunaan teknologi seperti firewall atau antivirus untuk mencegah terjadinya keserangan. Yang kedua ada langkah detektif, seperti sistem pemantauan dan analitik membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengambil langkah cepat sebelum ancaman berkembang lebih jauh. Yang ketiga ada langkah korektif, melibatkan pemulihan sistem ke kondisi normal setelah gangguan terjadi, seperti menggunakan cadangan data dan memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Kesimpulannya adalah keamanan data adalah Baiklah, ada kesimpulannya, yaitu keamanan data kesehatan adalah tantangan utama dalam penerapan teknologi berbasis elektronik, pengelolaan risiko yang efektif, implementasi regulasi yang baik, dan penggunaan standar keamanan internasional sangat diperlukan untuk melindungi data kesehatan dari ancaman yang terus berkembang. Adapun saran-sarannya, yang pertama adalah tingkatkan penerapan standar keamanan global seperti ISO atau IEC 27799 yang dirancang untuk informasi kesehatan. Yang kedua, perkuat
pelatihan keamanan bagi tenaga kesehatan dan staf teknologi atau IT atau TI. Dan yang ketiga ada bangun sistem yang mendukung pemulihan pasca gangguan melalui integrasi disaster recovery plan. Baiklah, inilah beberapa referensi yang saya gunakan di saat membuat PowerPoint ini. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.